Oke, selamat datang teman-teman. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, yaitu Panduan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan, atau K3L, di lingkungan UGM. Ini bukan cuma soal aturan loh, tapi bekal krusial biar kita semua bisa tetap aman di kampus. Yuk kita mulai. Coba deh, saya mau nanya. Kalau sekarang detik ini juga alarm kebakaran tiba-tiba bunyi, Anda udah tahu persis harus lari kemana? Jujur deh, kesiapan kita itu diuji di momen-momen pertama kayak gini. Kita beneran siap atau cuma ngerasa siap aja? Dan ini bukan cuma himbauan biasa loh. Pihak universitas sendiri lewat surat edaran resmi udah menegaskan kalau potensi resiko darurat mulai dari gempa sampai kebakaran itu lagi meningkat. Ini nunjukin betapa seriusnya kita harus nanggepin isu keselamatan ini. Biar pembahasannya jelas dan terstruktur, kita akan bedah semuanya jadi 5 bagian. Kita mulai dari prosedur wajib sebelum kegiatan, terus apa yang harus dilakuin pas darurat, lanjut ke kebiasaan kecil sehari-hari, keselamatan pas berkendara, dan ditutup dengan peran kita semua dalam hal ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Setiap kali kita masuk ke sebuah ruangan buat acara, kuliah, atau kegiatan apapun, ada satu hal yang nggak boleh banget dilewatin. Induksi keselamatan, atau yang sering disebut safety induction. Jadi, safety induction tuh apa sih? Gampangnya gini, ini tuh pengarahan singkat, tapi sifatnya wajib, bahkan dilindungi hukum. Tujuannya jelas banget, ngasih tahu kita semua soal potensi bahaya di tempat itu dan gimana caranya nyelamatin diri kalau amit-amit terjadi sesuatu. Nah, ini dia nih poin-poin minimal yang wajib banget disampaikan pas safety induction. Sebelum acara utama mulai, kita semua harus tahu di mana letak pintu darurat, rute evakuasinya lewat mana, di mana kita harus ngumpul di luar nanti, di mana letak APAR, dan siapa yang harus dihubungi. Informasi ini bisa jadi penentu keselamatan kita. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang lebih serius. Gimana kalau keadaan darurat itu beneran terjadi? Waktu kita pasti terbatas banget nih, jadi tahu langkah yang tepat itu jadi kunci utamanya. Perhatiin baik-baik ya perbandingan ini, krusial banget. Cara kita bereaksi pas gempa sama kebakaran itu beda. Waktu gempa, kita berlindung dulu di bawah meja, lindungi kepala, baru evakuasi setelah guncangannya berhenti. Nah, kalau kebakaran, nggak pakai nunggu, kita harus evakuasi segera saat itu juga. Beda banget kan timingnya? Di tengah situasi panik, jangan bingung. Fokus cari rambu warna hijau yang ada tulisan jalur evakuasi. Rambu-rambu ini memang didesain buat jadi pemandu kita, nunjukin rute teraman menuju tangga darurat. Saya ulangin lagi ya, ini penting banget. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai lift pas ada gempa atau kebakaran. Kenapa? Simple, listrik bisa aja mati mendadak dan resiko terburuknya adalah kita kejebak di dalam. Jadi tangga darurat itu satu-satunya pilihan aman. Setelah kita berhasil keluar dari gedung, tugas kita belum selesai ya. Jangan langsung pulang atau pergi ya. Kita harus langsung menuju titik kumpul atau assembly point. Ini penting banget biar petugas bisa mendata, memastikan semua orang udah selamat dan nggak ada yang tertinggal di dalam gedung. Keselamatan itu kan nggak cuma soal bencana besar aja. Justru, seringkali kecelakaan itu terjadi karena hal-hal sepele. Nah, sekarang kita geser fokusnya ke kebiasaan sehari-hari. Tindakan-tindakan kecil yang kalau kita biasain, dampaknya bisa besar banget. Ini aturan yang kedengarannya simpel banget, tapi sering kita lupain. Pas naik atau turun tangga, biasain satu tangan pegangan ke handrail. Jangan sambil main HP atau bawa barang bawaan yang terlalu besar sampai bikin kita nggak seimbang. Ini nih kebiasaan zaman sekarang. Jalan sambil nunduk lihat HP itu berbahaya loh. Bukan cuma resiko kesandung atau nabrak, tapi dalam jangka panjang juga nggak baik buat leher dan punggung kita. Jadi pas jalan mending masukin saku aja HP-nya. Kampus kita kan asri dan banyak pohon besar ya. Tapi itu juga artinya kita harus lebih waspada. Terutama pas lagi angin kencang atau hujan. Coba deh hindari jalan persis di bawah pohon-pohon besar. Kita nggak pernah tahu ada dahan rapuh yang bisa aja patah. Oke, selanjutnya kita ngomongin keselamatan pas kita lagi di jalan pakai kendaraan di area kampus. Tujuannya sederhana aja, yaitu mastiin kita bisa tiba di kampus dan pulang ke rumah dengan selamat, tanpa insiden. Ini adalah hal-hal dasar yang nggak bisa ditawar sama sekali. Mau Anda pakai mobil atau motor, pastiin semua standar ini terpenuhi sebelum jalan. Anggap aja ini tameng utama kita buat ngelindungin diri sendiri di jalan raya. Kita pasti sering banget denger anjuran buat parkir mundur kan? Mobilnya hadap ke jalan keluar. Tapi pernah nggak kita mikir, sebenarnya kenapa sih? Kenapa cara parkir kayak gitu dianggap jauh lebih aman? Nah, ini dia jawabannya. Jelas banget. Dengan parkir mundur, pertama, posisi mobil kita udah siap jalan.
Kedua, pas mau keluar dari parkiran, pandangan kita jadi jauh lebih luas dan nggak terhalang, jadi mengurangi resiko nyerempet atau tabrakan. Dan yang paling penting, kalau ada kondisi darurat, kita bisa evakuasi dari area parkir jauh lebih cepat. Nah, sebagai penutup nih, penting banget buat kita sadar kalau semua protokol dan aturan tadi itu bukan cuma daftar buat dihafal. Ini semua adalah soal membangun sebuah budaya keselamatan bareng-bareng. Coba deh, sekarang ambil HP-nya masing-masing dan langsung simpan nomor-nomor penting ini. Ini adalah kontak darurat khusus untuk lingkungan UGM. Kelihatannya sepele, tapi punya nomor ini di kontak kita bisa jadi penentu saat kita atau orang di sekitar kita butuh bantuan cepat. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Keselamatan saya adalah tanggung jawab Anda, dan keselamatan Anda adalah tanggung jawab saya. Ini adalah usaha kolektif, kayak gotong royong, buat menciptakan lingkungan kampus yang aman buat kita semua. Nah, sekarang ilmunya udah dapat. Tapi pengetahuan ini nggak akan ada artinya kalau nggak jadi tindakan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi apa yang akan saya lakukan. Coba pikirin satu hal kecil dari yang kita bahas tadi, dan berkomitmen buat mulai melakukannya hari ini juga. Terima kasih.